rekam jejak resolusi jihad ke Pak Agus Nyoto. Ya, kalau saya sederhana aja, saya tidak memiliki keinginan buku ini diakui oleh pemerintah. Enggak, saya menulis dan saya berharap buku ini nanti dijadikan rujukan untuk diajarkan di sekolah-sekolah di bawah Ma'arif. Langsung masyarakat memahami sejarah, ya. Nggak perlu pengakuan. Tidak karena dari sejumlah ya. kiai yang terlibat dalam peristiwa resolusi jihad dan pertempuran 10 November, ketika saya wawancarai beliau, ya, kenapa tidak menulis masalah resolusi jihad dan perannya dalam pertempuran 10 November, termasuk perang 4 hari itu. Beliau menyatakan namanya juga jihad, itu urusan Allah. Ya. Jadi nggak perlu ditulis untuk nyari-nyari pengakuan. Karena kalau ditulis nanti malah hilang. Iya, malah pahalanya. Pahala jihadnya. Ya. Dan satu hal yang perlu fakta kita kemukakan, bahwa sejarah itu adalah fakta, tidak bisa dongeng dari omong-omongan, nggak ada faktanya. Fakta yang saya peroleh ketika saya membuka kolonial arsipnya kolonial Belanda dari tahun 1800, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menggantikan VOC yang dibubarkan tahun 1799. Dalam tempo 100 tahun antara tahun 1800 sampai tahun 1900 terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin para kiai dari pesantren dan para haji. Itu dokumen kolonial. Dokumen, ya. Ya. Jadi selama 100 tahun itu hanya 4 tahun yang tidak ada perlawanan perang. Tahun 1844, 1847, 1855 dan 1864 itu sama sekali tidak ada perlawanan perang. Ya. Selain itu 2-3 kali sampai 4 kali dalam setahun pesantren dan para haji berontak. Ya. Apa itu? Itu artinya kalau nanti resolusi jihad itu hanya didasari orang berdoa di Multazam sana, saya kira seluruh haji yang melakukan perlawanan ini sudah berdoa di Multazam sejak awal. Ya. Tetapi yang perlu dipahami bahwa resolusi jihad itu pemahaman Kiai Wahab Asbullah, ya, Kiai Hasyim Asy'ari terhadap peta kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam waktu itu. Beliau paham bahwa selama masa Jepang, ya, itu Bung Karno dengan lewat Gatot Mangkuprojo meminta agar pemuda Indonesia dilatih militer. Itu sebabnya bulan November 1943 dibentuk oleh Jepang tentara sukarela pembela tanah air PETA. 65 batalion. Semua komandan batalion muslim. Ya, karena non muslim dicurigai antek Belanda kalau muslim. Ya. Nah, dari 65 batalion tentara sukarela PETA ini, 20 batalion itu dipimpin oleh para kiai. 20 batalion. 20 batalion dari 65, ya. Ini dokumen negara ini, bukan main-main. Ya. Kita ambil contoh. Daidan 4 Malang itu dipimpin oleh Daidan Cok Kiai Iskandar Sulaiman. Beliau ketua Surya NU Malang. Pada saat itu, ya. Tapi menjadi komandan batalion, pangkatnya dari Dancok itu mayor, ya. Punya pasukan 700 orang. Kiai Samun, ya, itu di Cilegon, Banten, ya. Di situ Kiai Abdullah bin Lu di Jampang, Kulon. Pak Agus, itu juga ditulis ya dalam buku yang rencananya. Oh iya, semua saya masukkan. Semua. Kenapa? Itu data sejarah. Ada bocoran tentang judulnya mungkin, Pak Agus? Ya. Iya, nanti ya peristiwa pertempuran 10 November dalam kaitan dengan resolusi jihad. Ya. Dan resolusi jihad itu bukan mengada-ada. Saya memang belum menemukan naskah resolusi jihad yang tanggal 22 Oktober 45. Saya hanya menemukan resolusi jihad yang diketik, ya, dalam bentuk ketikan tanggal 3 November 1945. Artinya 10 hari setelah peristiwa itu, ya.
Jadi yang dua-dua belum ketemu, tapi yang 3 November itu ada. Itu sudah berapa persen bukunya Pak Agus? Ya, saya menulis itu ya 90% lah. Baik, Pak Insya Agus. Allah nanti tahun depan Kita, kita akan sudah selesai terbit insya Allah ya. ini gitu. monggo ke Jadi Kak Bil. ini saya neliti pribadi loh, tidak ada dana dari mana-mana. Ya, Kak Bil, Ya. mungkin